dalam Islam, berkarir artinya memahami tugas kehidupan kita sebagai pribadi di tengah keluarga dan menggunakan semua potensi dan kemampuan kita tadi dalam kehidupan yang inline dengan kehidupan keluarga. Karir yang benar tidak akan merusak keluarga. Jika karir Anda mulai terasa mengubah kondisi keluarga, cek dan recheck, jangan-jangan karir Anda sebenarnya bukan tugas kehidupan Anda. Itu adalah ambisi Anda. Dan kalau karir berdasarkan ambisi, disitulah Anda memutuskan hidup hanya dengan konsep karir. Dan Anda lupakan konsep keluarga. Padahal karir yang benar adalah karir yang dimasukkan dalam ruang konsep keluarga karena memahami karir sendiri adalah perjalanan spiritual. Itulah karir yang tepat. Jadi Teh Elma sejak menikah dan punya anak, saya tuh ngerasa insecure Teh. Terutama yaitu ya karena di rumah aja. Yeah. Rasanya tuh kayak kehilangan diri sendiri gitu Teh. Apalagi kan karena dulu saya biasanya tuh produktif, terus juga saya punya karir kayak gitu. Bahkan tuh anehnya saya tuh sampai merasa iri gitu sama suami saya gitu, karena beliau bisa tetap mengejar dan menggapai mimpi-mimpinya kayak gitu Teh. Di posisi ini tuh saya sering merasa kayak kesepian. Terus juga hubungan sama suami jadinya ya gitulah Teh, sering konflik gitu ya. Mungkin juga karena sayanya kan nggak tenang. Membersamai anak di rumah juga saya jadinya nggak fokus Teh. Saya tuh bingung gitu Teh, sebenarnya apa sih yang salah dengan saya? Ya, pertama ini sebenarnya hal yang umum banyak dialami oleh banyak perempuan di zaman ini, terutama zaman modern ya. Dan kalau kita mau melihat runut lebih dalam, karena ini dialami oleh banyak perempuan, loh kalau kayak gini ini bukan cuma masalah 1-2 orang, karena banyak yang mengalami, maka mari kita lihat penyebab dasarnya. Kenapa sih kok banyak perempuan yang bisa merasa seperti itu, merasa dirinya tidak produktif, tidak bermanfaat, kok saya jadinya melempem, nggak ada kemajuan apa-apa, tidak ada pencapaian, tidak ada prestasi ketika sudah masuk ke dunia pernikahan. Dan jatuhnya bisa merasa iri kepada suami. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya tanpa sadar perempuan sudah mengadopsi pola pikir bahwa ketika saya masuk ke dunia pernikahan dan keluarga, saya pikir perjalanannya harus seperti ketika ada di dalam karir atau ketika saya sedang lajang. Jadi kita bedakan dulu antara konsep karir sama konsep keluarga. Kalau perempuan menikah itu kan tujuannya berkeluarga ya, betul ya, judulnya kan bukan berkarir. Tapi ternyata mindset yang dipakai ketika berkeluarga adalah mindset orang berkarir. Apa tuh maksudnya orang berkarir? Jadi dilihat bahwa ada perjalanan dan ada milestone yang harus dicapai. Harus ada pencapaiannya, bahkan harus ada keuntungan yang didapat, bahkan harus ada naik levelnya. Terus kemudian ada prestise atau kebanggaan yang kemudian melekat dalam karir tersebut. Gitu kan. Maka ketika seorang perempuan masuk ke dunia pernikahan masih membawa konsep karir dalam posisi sebagai istri, masih mengira, oh kok saya jadi nggak ngapa-ngapain ya, saya cuma di dapur, habis itu ngurus anak, habis itu ngurus suami, habis itu besoknya berulang begitu lagi. Bahkan ketika kalau diukur tunggu apa sih produktivitas saya, kalau produktivitas diukur pakai karir kan ngukurnya pakai keuntungan, berapa laba perusahaan, terus berapa kemajuan, berapa banyak barang terjual dan sebagainya kan ya. Ukuran-ukurannya kuantitatif. Nah, kalau ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah, apa ukurannya? Rumah jadi lebih rapi, cuma itu aja. Tiba-tiba jadi merasa produktivitas kayak gini masa mau disebut sebagai produktif sih? Mulai di situ down. Habis itu ngelihat kok suami kayaknya bisa membangun karirnya, bisa bertemu dengan banyak kolega, kemudian bisa melakukan deal-deal bisnis misalnya, atau kemudian ada tuh prestasi-prestasi pencapaian, pulang ke rumah bilang, penjualan perusahaanku meningkat nih, kemarin proyek ini berhasil nih, sementara sang istri, lah aku berhasil apa? Nggak ada pencapaian apa-apa. Lalu dari situ merasa down, dan tiba-tiba merasa, ya aku kalau cuma berhasil hari ini nyuci semua baju, emang itu disebut prestasi? Emang itu disebut sebagai keberhasilan? Langsung merasa dirinya dirinya merasa tidak layak karena dibandingkannya dengan bagaimana milestone di dunia karir. Selain itu, kalau ngelihat teman-temannya ya, misalnya ada yang bekerja, wah berbaju rapi, berblazer, wangi, terus kerja kantoran, rasanya ada kebanggaan.
dalam outfit seperti itu, dalam hari-hari yang diisi dengan aktivitas seperti itu. Lah saya cuma dasteran aja, udah gitu bau keringat, bau cipratan minyak goreng dan sebagainya. Tiba-tiba merasa down. Jadi kalau kita lihat lagi akar masalahnya, sebenarnya ini karena para perempuan masuk ke dunia pernikahan di zaman modern ini masih membawa konsep karir, padahal masuk ke pernikahan itu untuk berkeluarga. Bahkan kalau kita mau jujur, sebenarnya sejak dia masih anak-anak, itu pun sebenarnya dia berada di dalam keluarga. Dan ketika itu walinya adalah ayahnya. Masuk ke pernikahan, walinya berganti menjadi suaminya. Jadi konsep keluarga adalah konsep paling sejati dan yang paling mendasar yang dimiliki sama semua manusia, termasuk perempuan. Lalu datanglah zaman modern membawa tentang kisah-kisah keberhasilan. Oh, kamu berhasil kalau kamu berkarir, kamu berhasil kalau kamu tuh punya prestasi akademik tinggi, kamu berhasil kalau kerja mapan dan sebagainya. Maka kita tanpa sadar para perempuan dilatih menjadi individu berprestasi sejak sekolah. Ketika masuk menjadi istri, posisi sebagai makmum tiba-tiba tidak match antara pola berkarir dengan pola berkeluarga. Disitulah banyak perempuan menjadi insecure ketika masuk ke dunia pernikahan. Ketika menjadi istri merasa saya kok nggak produktif, kok saya nggak ada prestasi apa-apa dan sebagainya. Nah, maka dengan kita lihat petanya seperti itu, semoga kita menyadari bahwa salahnya bukan pada Anda sebagai individu. Jadi bukan pada diri saya yang kurang, atau saya tuh tidak bersyukur, atau saya tuh kok ngelihatnya segala sesuatu serba negatif thinking. Sebenarnya bukan itu, ada situasi yang lebih mendasar. Maka mari kita melihatnya dari penyebab dasarnya, yaitu bahwa para perempuan masuk ke dunia pernikahan sebagai istri belum memahami konsep keluarga, namun masih membawa konsep karir yang mana tidak match dengan bagaimana keluarga itu dibangun dalam perjalanan sebagai istri. Jadi kalau kita lihat dalam konsep karir dan konsep keluarga, ini ada perbedaan yang nyata. Pertama, konsep keluarga apa sih tujuannya? Dalam konsep keluarga tujuannya itu adalah untuk regenerasi peradaban. Jadi ada satu generasi yang kemudian melahirkan generasi berikutnya, lalu melahirkan lagi generasi berikutnya. Nah, antar generasi itu harus ada pesan yang bersambungan, harus ada pesan perjuangan yang terus dilakukan. Itulah makanya dari generasi ke generasi semua manusia berharap akan menjadi lebih baik, gitu kan ya. Generasi di bawah kita harus lebih baik daripada generasi sebelumnya. Dan sebenarnya dengan pola pikir yang sama, peradaban, teknologi, kemanusiaan, segala macam kemajuan dan perkembangan itu di situ terjadinya, karena dari generasi ke generasi selalu terjadi perkembangan. Nah, jadi konsep keluarga sebenarnya tujuannya adalah regenerasi peradaban. Sementara konsep karir itu bersifat sangat individu. Jadi konsep karir itu tujuannya adalah kesuksesan individu, yang mana diukurnya adalah dari keuntungan yang dihasilkan atau seberapa besar kebermanfaatan yang diciptakan. Tapi sekali lagi konteksnya individu. Nah, oleh karena tujuannya berbeda, jadi cara mencapainya juga beda. Kalau di konsep keluarga, karena tujuannya adalah regenerasi peradaban, maka cara mencapainya justru adalah memperkuat ikatan dalam keluarga. Orang tua menyadari bahwa saya harus memberikan wejangan, nasihat, bimbingan, pendidikan pada anak-anak saya karena mereka akan mewarisi nilai, yang mana nilai-nilai yang mereka warisi harus menjadi pondasi dan atmosfer yang menyelimuti mereka sampai mereka itu besar. Nah, ketika mereka besar, waktunya mereka berkarya untuk dunia, mereka berkarya sambil membawa value pelajaran dari generasi sebelumnya, maka mereka akan menciptakan kemajuan berikutnya. Nah, itu terjadi terus-menerus. Oleh karenanya di dalam konsep keluarga, cara untuk mencapai tujuan generasi peradabannya adalah memperkuat ikatan keluarga, memastikan silaturahmi antar saudara, memastikan terjadinya birrul walidain dari anak pada orang tua, memastikan parenting yang baik dari seorang ayah kepada anaknya sehingga tidak terjadi fatherless, memastikan seorang ibu terhubung dengan baik pada anak-anaknya sehingga tidak ada lagi rasa insecure. Justru yang terasa ini adalah sebagai tugas kehidupan. Nah, berbeda dengan konsep karir. Dalam konsep karir, karena tujuannya menghasilkan sebesar-besarnya keuntungan dan sebesar-besarnya kebermanfaatan, tapi dalam konteks individu, justru ternyata cara mencapainya seringkali sudut pandangnya adalah saya hanya melihat manusia itu sebagai aset dan sumber daya yang harus mampu memenuhi semua rentetan pencapaian yang harus dicapai. Baik itu keuntungan, berapa besar keuntungan kita dari tahun ke tahun,
atau prestasi akademik, wah kemarin IP berapa, semester depan harus berapa, atau pencapaian-pencapaian lainnya, kemarin saya sudah punya prestasi ini, penjualan segini, atau kemarin sudah S1, nanti berikutnya lagi S2. Jadi yang diukur selalu tentang pencapaian, prestasi. Nah, kenapa seperti itu? Kita lihat juga dari bagaimana cara orang tuh menjalaninya. Kalau dalam konsep keluarga, hidup itu dipandang sebagai perjalanan spiritual, yang mana itu akan terus berlanjut dari generasi ke generasi. Dan ini sesuai dengan surat At-Tahrim ayat 6 yang menyatakan, jagalah keluargamu dari api neraka. Jadi jelas apa tujuannya, oh jaga keluarga dari api neraka. Apa tindakan dan cara-cara yang dilakukan untuk mencapainya? Memperkuat ikatan keluarga. Kita harus saling menasehati, harus saling mendidik. Nah, dengan begitu maka suasana yang terbentuk adalah suasana yang hangat, penuh kerjasama, orang tua dengan anak nyambung, dan oleh karenanya value dan nilai tadi jadi bersambungan. Itulah caranya menjaga keluarga dari api neraka. Sama ada juga ayat di surat An-Nisa ayat 9 yang menyatakan, janganlah kau tinggalkan generasi sesudahmu itu sebagai generasi yang lemah. Nah, ini sebenarnya bukan tentang konsep finansial, sedangkal finansial saja sebenarnya. Bahkan yang jelas adalah berarti tanggung jawab semua orang tua untuk memastikan semua nilai-nilai, wisdom, kebaikan, akidah itu benar-benar dididik kepada generasi berikutnya. Jadi generasi itu menjadi generasi yang kuat. Jadi itu maksudnya jangan tinggalkan generasi lemah. Sementara menariknya dalam konsep karir, karena konteksnya individu, maka bagaimana hidup itu dipandang? Hidup itu adalah rentetan pencapaian, di mana yang dituju adalah mengejar kehormatan, terus kesuksesan, kebanggaan, dan dari situ bisa ujung-ujungnya tuh ke semata kekayaan saja. Jadi karena yang diukurnya semuanya adalah ukuran-ukuran, kita sebut saja ukuran duniawi, dan berlakunya di konteks individu, maka bayangkan perempuan atau juga laki-laki yang hidup dengan konsep karir. Di sebelah mana posisi keluarga dalam cara dia menjalani hidup? Ya tentu saja bisa dianggap sebagai, ya gimana ya, itu adalah satu beban tambahan saya yang harus saya pikirkan gitu ya. Dan bisa jadi juga ukuran-ukuran dia dalam berkarir, apakah itu tentang sesederhana misalnya saya tuh bisa cuti kapan, di mana di waktu cuti itu saya menemani anak-anak. Tapi kalau saya nggak ada waktu cuti, ya sudah, saya nggak bisa nemenin anak-anak misalnya ya. Akhirnya semua agenda keluarga juga dipotong, ditata, diukur pakai ukuran-ukuran industrial karena hidup dengan konsep karir. Sementara kalau hidup dengan konsep keluarga, justru memahami betul apa yang menjadi prioritas utama. Keluarga, bagaimana menguatkan ikatan dalam keluarga dari generasi ke generasi tidak boleh terputus. Sehingga nilai-nilai kebaikan itulah yang akan menjadi pondasi bagi generasi berikutnya berkembang. Nah, banyak perempuan yang tidak menyadari situasi ini, maka ketika masuk ke dunia pernikahan masih menganggap diri sebagai individu, sebagaimana seperti perempuan lajang yang saya masih mengejar pencapaian, pengen punya prestasi di bidang akademik atau di bidang karir dan lain sebagainya, lalu melihat situasi perempuan ketika menikah itu sebenarnya sebagai hambatan dalam berkarir. Nah, jadi ketika perempuan terjebak dalam situasi pikiran seperti itu, wajar kalau merasa, kok saya tidak berkembang ya di keluarga. Karena mengira ukurannya mestinya pakai ukuran konsep karir. Kok saya tidak memberi manfaat apa-apa ya? Kenapa? Karena ukurannya pakai konsep karir, manfaatnya dihitung pakai finansial. Makin gede uang yang masuk dan dibawa oleh dirimu, maka dirimu makin bermanfaat. Nah, itulah makanya banyak ibu rumah tangga merasa, kok saya nggak berguna ya. Memang nggak bergunanya kenapa? Karena saya tidak bawa uang ke keluarga. Kan sedih sebenarnya. Padahal yang justru posisi seorang ibu dalam konsep keluarga itu benar-benar vital dan penting. Karena dialah yang menghubungkan dari satu generasi ke generasi. Generasi berikutnya jalan lahirnya itu dari seorang ibu. Jadi kalau kita bisa melihat itu, maka menjadi istri dan menjadi ibu sejatinya adalah bagian dari perjalanan spiritual dalam hidup seorang perempuan. Dan kalau kita mau melihat dari sudut pandang itu, maka hidup kita itu bahagia. Dan ingat bahwa Allah juga sama sekali tidak mengabaikan tentang karir, karena Allah sendiri yang menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia dengan potensi, dengan kelebihan, dengan kemampuan yang khas. Jadi sebenarnya Allah sudah memberikan modal. Artinya tidak mungkin kan Allah membuat timeline perjalanan, perkembangan dan kemampuan karir itu nabrak
dengan timeline dia dalam posisi sebagai perempuan lajang, istri dan ibu, kan gak mungkin nabrak, kan Allah yang menciptakan kehidupan ya. Jadi apa yang perlu jadi prioritas? Prioritas konsep keluarga dulu, sambil memahami dalam Islam berkarir artinya memahami tugas kehidupan kita sebagai pribadi di tengah keluarga dan menggunakan semua potensi dan kemampuan kita tadi dalam kehidupan yang inline dengan kehidupan keluarga. Karir yang benar tidak akan merusak keluarga. Jika karir Anda mulai terasa mengubah kondisi keluarga, cek dan recheck, jangan-jangan karir Anda sebenarnya bukan tugas kehidupan Anda. Itu adalah ambisi Anda. Dan kalau karir berdasarkan ambisi, disitulah Anda memutuskan hidup hanya dengan konsep karir. Dan Anda lupakan konsep keluarga. Padahal karir yang benar adalah karir yang dimasukkan dalam ruang konsep keluarga karena memahami karir sendiri adalah perjalanan spiritual. Itulah karir yang tepat. Dan sebenarnya perempuan pun akan dapat bagiannya, akan dapat episodenya. Jadi tidak mungkin perempuan itu dengan modal kemampuan, dengan modal bakat, dengan modal potensi, Allah biarkan begitu saja. Tidak mungkin. Karena Allah yang menciptakannya. Maka pasti potensi itu untuk sesuatu. Maka yuk kita kembali lagi pada track perjalanan kehidupan seorang perempuan yang benar. Pahami hidup sebagai perjalanan spiritual yang sambung menyambung dari generasi di atas kita sampai ke generasi anak kita, cucu-cucu kita, dan kemampuan saya, potensi saya, bakat saya pasti inline dengan perjalanan saya sebagai istri, perjalanan saya sebagai ibu. Dan semua perjalanan spiritual ini akan mengantarkan pada tugas besarnya, menjaga keluarga dari api neraka dan memastikan generasi sesudah saya adalah generasi yang kokoh dan kuat, bukan lagi generasi lemah. Dan semua itu Allah iringi dengan kemampuan dan potensi dari dalam diri kita selaras sama fitrah kita sebagai perempuan. Begitu Teh. Jadi gimana caranya Teh saya bisa hidup dalam konsep keluarga yang benar? Langkah-langkahnya tuh seperti apa Teh? Ya, jadi pertama kita pahami dulu peta situasinya. Seorang perempuan dalam hidupnya itu selalu hidup dalam perwalian. Tidak pernah tidak. Untuk lepas dari perwalian itu nggak pernah. Jadi selalu hidup dalam perwalian. Waktu perempuan itu baru lahir sebagai bayi perempuan, maka walinya adalah ayahnya. Kalau nanti dia sudah bertambah besar, terus dia punya saudara laki-laki yang sudah balik, maka saudara laki-laki yang sudah balik itu juga adalah walinya. Baru pernikahanlah yang membuat perwalian itu ditransfer atau diestafetkan pada seorang laki-laki baru yang kemudian akan jadi suami. Maka walinya adalah suaminya. Nah nanti ketika perempuan ini menjadi ibu, punya anak laki-laki dan anak laki-lakinya tumbuh menjadi anak laki-laki yang sudah balik, maka anak laki-laki itu juga berhak untuk menjadi wali sang ibu. Pahami dulu peta situasi ini bahwa perempuan itu dalam kehidupannya selalu dilindungi oleh wali. Selalu ada laki-laki yang bertugas menjaga sang perempuan. Maka sebenarnya kalau kita mau lihat dari situasi itu, Allah sudah mengatur perempuan itu tidak pernah sendirian. Itu dulu yang perlu kita pahami. Karena ternyata banyak perempuan jadi sulit untuk menerapkan pemahaman tentang konsep keluarga dalam kehidupannya sebagai istri. Karena dia mengira dia sendirian. Apalah suami saya sibuk berkarir, dia nggak paham saya. Tuh anak saya masih kecil belum bisa bantu saya. Saya itu sendirian banget gitu, dan ngerasa semua harus dia tanggung sendiri, bebannya bertumpuk semuanya pada dirinya saja gitu. Padahal sebenarnya sejatinya tidak. Seorang perempuan itu selalu dalam kondisi dilindungi oleh walinya. Nah, kalau sudah kita lihat situasinya, oh berarti Allah itu nggak pernah membuat saya sendirian ya, nggak pernah membiarkan saya itu dalam posisi lelah sendirian menanggung semua beban ya. Iya, memang tidak pernah. Karena perempuan itu dilindungi, diarahkan, dijaga, diurus, disayangi, dicintai oleh walinya. Nah itu dulu, kita perlu lihat itu. Kesadaran ini perlu benar-benar dijaga setiap hari supaya ketika seorang istri, sebagai perempuan sebagai seorang istri berkomunikasi dengan suami, menyadari bahwa saya tuh lagi ngobrol sama walinya saya. Sosok yang tugasnya melindungi saya, mengarahkan saya, menjaga saya, mencintai saya, mengurus saya. Nah, dengan perspektif itu saja sudah membuat perasaan jadi beda. Oh, berarti sebenarnya saya ini secure ya. Saya itu tidak perlu lagi merasa insecure. Karena kalau saya insecure, sebenarnya tanpa saya sadari saya menihilkan peran si wali tersebut. Saya kira saya harus menjalani semua fase dalam kehidupan saya, semua naik turun itu sendirian. Makanya insecure.
Pada aslinya perempuan diciptakan untuk merasa secure karena selalu dalam perlindungan. Nah berikutnya kalau kita lihat lagi dalam konteks sebagai istri, sang wali kan sudah berganti ya, yaitu suami. Nah suami berbeda dengan ayah dan saudara laki-laki. Kalau ayah dan saudara laki-laki, Anda sebagai perempuan tidak pernah memilih. Saya tidak pernah memilih ayah saya yang mana, saya tidak pernah memilih saudara laki-laki saya yang mana. Itu given by Allah, gitu kan. Dan ketika sang laki-laki menjadi suami, dia datang dalam kehidupan kita, dia adalah orang asing. Dan dalam perjalanan Anda sebagai perempuan, tentu semua perempuan mengalami perjalanan yang berbeda-beda sehingga akhirnya merasa yakin, oke, saya menikah dengan laki-laki ini. Tapi pahami bahwa ada unsur Anda memilih di situ. Dan menariknya, baik baik ayah Anda dulu dan saudara laki-laki yang itu Allah berikan tanpa Anda minta, tanpa Anda pilih, dan juga sang laki-laki yang datang sebagai suami ini yang mana ada unsur Anda memilih, ternyata ada satu benang merah yang sama, yaitu semuanya itu adalah hadiah dari Allah. Kalau yang itu ayah dan saudara laki-laki itu hadiah yang tidak kita minta, tidak kita pilih. Tapi kalau suami itu adalah hadiah yang ada unsur kita yang memilih seperti itu, karena kita sudah cukup dewasa untuk memilih. Nah menariknya kalau kita lihat bahwa oh berarti sebenarnya hadirnya suami saya dalam kehidupan saya itu hadiah ya. Coba resapi itu dalam-dalam. Ternyata hadirnya suami dalam kehidupan saya itu hadiah ya. Pun begitu sebaliknya sebenarnya. Hadirnya Anda sebagai istri bagi suami itu juga hadiah. Dan kalau mau melihat lagi kenapa kok kata hadiah ini rasanya pas. Bahkan kalau kita lihat hadiah itu aslinya dari bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia aslinya. Dan hadiah itu satu akar kata dengan hidayah. Berarti kan sebenarnya kalau kita melihat dari sudut pandang itu, ketika seorang laki-laki datang sebagai suami dalam kehidupan seorang perempuan, yang mana sang perempuan itu menjadi istri, berarti sang laki-laki itu adalah hadiah, dan laki-laki itu juga adalah salah satu jalan datangnya hidayah dari Allah buat sang perempuan. Hidayah itu kan artinya petunjuk ya. Jadi kalau Anda sebagai perempuan dalam status sebagai istri mau meresapi kehadiran laki-laki ini, Anda jadi dapat petunjuk. Sebenarnya hidup saya ini Allah arahkan kemana? Karena hadirnya suami adalah bagian dari petunjuk Allah untuk mengarahkan kehidupan kita. Sebenarnya begitu. Dan ini kita bisa lihat dari kisahnya Khadijah sama Rasulullah. Khadijah sebelum menikah sama Rasulullah itu business owner terkaya di Mekah, bahkan menguasai 2/3 perputaran harta Mekah. Kalau tidak melihat kehidupan sesudahnya, andaikan kita adalah orang-orang yang ada di Mekah saat itu, tahu Khadijah bukan sebagai istri tapi sebagai business owner, kita akan merasa wah kayaknya ini bakal membuat semacam emporium bisnis gitu ya. Nah kita tidak menduga kalau kita adalah orang Mekah saat itu, pasti tidak menduga kehidupannya jadi jauh berbeda begitu menikah sama Rasulullah. Bahkan setelah 15 tahun mereka menikah, lalu Rasulullah mendapatkan wahyu, saat itulah statusnya berubah menjadi Rasulullah. Khadijah dengan penuh kesadaran mengganti panggilan dari yang asalnya wahai suamiku sayang menjadi ya Rasulullah. Saat itu Khadijah melihat kehidupannya sebagai istri dengan datangnya suaminya yaitu Muhammad, dan setelah 15 tahun menikah ternyata perjalanan Muhammad dibelokkan oleh Allah sebagai Rasul. Oh ini toh tugas kehidupan saya, menjadi istri dari Rasul terakhir. Maka kesadaran itu membawa Khadijah bersedia berkorban semuanya, hartanya, waktunya, tenaganya. Bayangkan, ada perempuan yang tidak sadar bagaimana dia berada dalam pernikahan dengan suaminya. Ini sebenarnya Allah mau mengarahkan kemana. Terus si laki-lakinya ini datang sebenarnya tujuannya mau memberi petunjuk apa dari Allah. Banyak perempuan yang tidak sadar itu, lalu berkutat dalam pikirannya sendiri, kok aku insecure ya, kok gak ada pencapaian apa-apa ya, kok gak ada kemajuan, kok gak bawa penghasilan apa-apa, berputar di situ dan lupa melihat situasi apa adanya dan jadinya gagal untuk menangkap apa sih tujuan dan petunjuk yang mau Allah kasih lewat kehidupan perempuan ini. Dan jadi kita perlu hati-hati ya. Jadi kita perlu benar-benar mau melihat situasinya, lihat semua wali yang ada di sekitar kita, lihat hadirnya suami sebenarnya sebagai adalah hadiah dan hidayah. Nah, kalau kita sudah menyadari itu, oh ya benar ya, suami saya itu Allah yang datangkan. Allah punya maksud mendatangkan suami itu laki-laki yang ini. Dia adalah hadiah dari Allah karena Allah tahu seluruh perjalanan hidup saya ke belakang, Allah ngasih hadiah nih berupa suami yang ini. Mengapa ya kok dia, pasti dia punya banyak perbedaan dengan saya dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah memahami ini semua, maka akan muncul pertanyaan dalam diri Anda. Jadi saya ini posisi saya di sini tuh apa ya?
Karena tidak menyadari posisi sama dengan rasa insecure. Sadari dulu posisi Anda. Anda sebagai seorang perempuan, sebagai istri, terutama sebagai seorang ibu, Anda adalah orang yang punya peran sebagai penghubung yang sejati. Andalah yang menghubungkan dari satu generasi ke generasi. Tidak akan ada generasi di bawah Anda kalau tidak ada Anda. Tidak akan ada regenerasi kalau tidak ada Anda. Dan tidak akan ada status suami berubah menjadi ayah. Dan tidak akan ada status seorang anak itu, status seorang manusia itu sebagai anak dari suami itu kalau tidak ada Anda. Jadi peran Anda benar-benar penting karena Andalah yang menghubungkan dari generasi ke generasi. Selain itu, Anda adalah sosok penghubung yang penuh cinta. Dan mengapa saya sebut sebagai penuh cinta? Karena semua perempuan insting alaminya adalah mencintai, merawat, mengasuh, menyayangi. Itu sudah insting alami. Dan menariknya, rasa cinta itu sudah Allah tanamkan dalam diri kita bahkan berupa organ. Hanya perempuan yang punya organ rahim. Laki-laki tidak punya. Dan mengapa namanya rahim? Rahim itu berasal dari bahasa Arab, yaitu roham. Rahim dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab. Dan bahasa Arab rahim itu memang mengacunya ke organ yang itu, uterus. Dan Allah bahkan menggunakan kata roham dalam dua sifat utamanya Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang mana artinya adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dari semua 99 Asmaul Husna, yang paling utama dua itu, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mengapa Allah menggunakan nama organ pada tubuh perempuan yang hanya ada di perempuan, tidak ada di laki-laki, untuk menjadi dua nama sifat utamanya Allah? Karena Allah ingin menunjukkan bahwa perempuan diberikan rahim, yang mana ketika perempuan itu hamil, bayi berada di dalam rahimnya, sang bayi sama sekali tidak tahu apa saja bentuk perjuangan dan pengorbanan sang ibu. Tapi sang ibu sudah menunjukkannya dengan penuh kasih sayang. Bahkan ketika si bayi itu lahir, tidak ada ibu yang marah-marah sama bayinya. Tidak ada yang bilang, ini nih yang bikin pegel 9 bulan, bikin muntah-muntah, harus bed rest, pusing, pegel, dan sebagainya. Itu nggak ada, tapi semua ibu akan memeluk bayinya dengan penuh cinta. Itu sudah menunjukkan bahwa begitulah rasa kasih sayang Allah kepada manusia. Benar-benar tanpa batas, benar-benar tanpa pamrih, dan benar-benar mencintai itu, mencintai yang sebesar-besarnya. Allah menghargai perempuan dan memberikan rasa cinta pada diri perempuan, dan representasinya adalah organ rahim itu. Anda adalah pemilik rahim. Anda adalah representasi dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim, karena nama Anda sama dengan nama Allah dalam dua nama utama tadi. Bayangkan orang yang berperan dengan penuh cinta seperti itu dalam konstelasi keluarga. Peran Anda kepada suami, peran Anda kepada orang tua, kepada mertua, kepada anak-anak Anda. Anda itu posisinya sangat strategis dan sangat penting. Dan hanya Anda yang bisa melakukannya. Karena Anda adalah pemilik rahim sejati. Jadi ketika perempuan memahami ini semua, maka dia akan menyadari betapa agungnya posisi dirinya dalam keluarga. Mindset ini perlu menjadi dasar berpikir dan dasar bergerak ketika Anda mengisi kehidupan Anda di keluarga. Inilah caranya untuk masuk ke dalam keluarga dengan konsep keluarga yang benar, selaras dengan apa yang sudah Allah perintahkan pada kita. Pantes ya Teh, ternyata saya tuh berarti selama ini dididik dengan konsep karir sampai merasa insecure, terus juga banyak rasa bersalah gitu ketika berkeluarga tuh. Terakhir Teh, saya boleh nggak minta kata-kata penguat dari Teteh, terutama supaya saya bisa tadi menjalani langkah-langkah yang Teteh kasih. Ya, bismillah ya. Kita menyadari bahwa posisi kita sebagai perempuan ini unik dengan episode kehidupan yang memang part-partnya ini berbeda. Inilah keunikan kita, ini anugerah buat kita, ini juga adalah potensi yang bisa kita kembangkan. Maka yang perlu kita ingat selalu, kita sounding terus pada diri kita setiap hari, kita melihat bahwa saya adalah perempuan yang Allah berikan perjalanan hidup yang unik. Apapun yang Allah berikan di hadapan saya, itu adalah hadiah dari Allah. Dan apapun yang Allah sudah berikan dari masa lalu saya, itu juga adalah modal dari Allah. Oleh karenanya, saya mensyukuri hidup saya mencintai hidup saya menerima hidup saya apa adanya. Dan kita berdoa sama Allah, ya Allah bimbing saya untuk memaknai setiap episode dalam kehidupan saya dengan pemaknaan yang tepat, sudut pandang yang tepat,
dan dengan hati yang lega. Karena pasti Allah punya rencana atas setiap perjalanan episode kehidupan saya. Saya percaya pada rencanamu ya Allah. Rencanamu tidak mungkin salah. Maka apa yang ada di masa lalu bukan menjadi beban untuk saya, tapi menjadi pelajaran yang mengungkit kemampuan saya memahami masa depan. Dan apa yang Allah siapkan di masa depan untuk saya adalah perjalanan berikutnya yang akan membawa sisi spiritual saya, membawa ruhiyah saya, membawa kecerdasan saya, membawa kebijaksanaan saya terus bertambah kuat, bertambah tinggi, dan terus naik level. Maka ya Allah, saya terima setiap proses ini menjadi proses belajar untuk saya. Saya mampu, saya berdaya, saya bahagia, saya penuh cinta, dan saya mampu melakukan yang Allah tugaskan kepada saya. Saya bersyukur ya Allah atas semua hal-hal yang saya pahami dan bisa saya kendalikan, dan saya berserah diri padamu ya Allah atas hal-hal yang belum saya pahami dan belum bisa saya kendalikan. Berikan saya kemampuan dan kebijaksanaan untuk melihat perbedaan di antara keduanya. Nah, yuk mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, semoga semua perjalanan hidup saya ini bisa saya maknai dengan makna yang paling tepat sesuai dengan yang Kau siapkan untukku. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai pribadi yang penuh kasih, penuh cinta pada diriku sendiri, pada orang-orang yang ada di sekitarku, pada keluargaku, pada semua orang yang mengenalku, dan pada dunia ini. Ya Allah, jadikan aku sebagai pemilik rahim sejati menjadi representasi atas semua kasih sayang-Mu pada manusia. Jadikanlah aku sebagai perempuan yang penuh kasih, penuh kepercayaan diri, meyakini potensi diriku akan menjadi bermanfaat bagi semua orang yang ada di sekitarku. Jadikan aku sebagai sosok yang penuh cinta dan memberi cinta pada orang lain setiap hari, sehingga aku semakin merasa berdaya, semakin merasa bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Aku yakin ini adalah hidup terbaik yang telah Allah berikan padaku. Ya Allah, aku mencintaimu dan Engkau maha mencintaiku. Terima kasih ya Allah atas kehidupan yang telah Kau berikan padaku dan atas kehidupan di masa depan yang akan Kau berikan padaku kelak. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Teteh.